Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya coba untuk menjelaskan barisan aritmetika. Nah, barisan aritmetika kita ingat dulu ciri-cirinya yaitu mempunyai beda atau selisih yang sama ya. Beda atau selisih yang sama disimbolkan dengan B. Dan suku pertama suku ke-1, suku pertama disimbolkan dengan A. Dengan rumus UN sama dengan A plus buka kurung N min 1B. Ini rumus dari barisan aritmetika. Ini rumusnya. Terus kita coba untuk menyelesaikan soal. Kita coba di sini. Saya punya soal semacam ini. Misalkan kalau saya punya soal semacam ini, kamu disuruh menentukan suku yang ke-10 atau suku ke-11 misalnya. Perhatikan dulu di sini, apakah dia mempunyai beda yang sama? Kita coba di sini. 5 dikurangi 2, 3. Sedangkan yang di sini 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Berarti tidak sama antara suku kedua dengan suku ke-1 maupun suku ketiga dengan kedua. Maka tidak berlaku rumus ini. Perhatikan, tidak berlaku rumus ini. Karena harus mempunyai beda yang sama. Kecuali kalau ini saya ganti dengan 8. Berarti di sini punya beda yang sama yaitu 3. Untuk menentukan beda, boleh kamu menggunakan aturan ini. B sama dengan 5 dikurangi 2, ini harus sama dengan 8 dikurangi 5. Berarti di sini nilainya 3, ini juga 3. Berarti sama dengan 3. Berarti bedanya 3, sedangkan suku pertamanya adalah A yaitu 2. Ini suku pertamanya. Setelah A dan B sudah ketemu, ya, maka tugas kalian menentukan suku ke-11. Suku ke-11 di sini kita bisa menggunakan rumus ini. U11 UN, rumusnya bisa ditulis ulang, bisa langsung. Berarti di sini N-nya langsung angka 11. 11 sama dengan A-nya tadi, nih A-nya 2 ditambah dengan N-nya 11 dikurangi 1 kali B, B-nya 3 sama dengan 2 ditambah 10 kali 3 sama dengan 2 ditambah 30 sama dengan 32. Ini suku ke-11. Jadi misalkan kalau hanya ditanyakan suku ke-11, logikanya kamu bisa
membuat jejeran bilangan ini sebanyak 11 suku. 8 tambah 3, 11 tambah 3, 14 dan seterusnya. Tapi bagaimana kalau yang ditanyakan dari barisan ini, yang ditanyakan adalah suku ke 500. Bukumu akan penuh ini kalau kamu pakai manual. Nah, jadi yang ditanyakan ini. Nah, terus selanjutnya nanti sampai sini kalau belum paham diputar ulang videonya. Selanjutnya ada soal contoh bilangan antara 6 sampai dengan 100 yang habis dibagi 5. Habis dibagi 5. Ini harus habis. Ada berapa bilangan antara 6 sampai dengan 100 yang habis dibagi 5? Ada berapa? Itu pertanyaannya adalah banyaknya N. Nah, berarti dari contoh ini untuk menyelesaikannya harus diterjemahkan dulu berupa barisan. Terjemahannya, bilangan yang habis dibagi 5 antara 6 sampai dengan 100 bukan 5 tetapi 10. Karena 5 itu bukan areal ini. Ya, 10, 15, 20. Nah, kalian boleh membuat titik-titik ini sampai terakhir antara 6 sampai 100 itu adalah 95. Karena antara itu berada di tengah-tengah. Antara A dengan B berarti di tengah-tengah ini. Oke. Berarti di sini A-nya sama dengan 10, sedangkan B-nya sama dengan 5, sedangkan untuk 95 itu sebagai UN-nya. UN-nya 95. Yang ditanyakan adalah N-nya. Nih, N ini yang ditanyakan. Ini ditanyakan banyaknya suku. Banyak suku. Jawabnya adalah kita gunakan rumusnya UN sama dengan A plus N-1 tutup kurung kali B. A-nya 10 ditambah N-nya kita belum tahu dikurangi 1, B-nya 5. Nah, ini nilainya harus 95. 95. Nanti 10 ditambah 5N ini dikalikan semuanya min 5 sama dengan 95. Terus 10 dikurangi min 5 itu 5 ya, 5. 5N ditambah 5 berarti di sini 95. Tadi kita punya 5 di sini, kita kurangi 5. Nanti N sama dengan 95 dikurangi 5, 90 dibagi 5 sama dengan 18. Berarti ada 18 suku untuk contoh soal ini antara 6 sampai dengan 100 yang habis dibagi 5. Ada 18 suku jawabannya.
Sekarang untuk contoh soal yang untuk dikerjakan, anggap saja ini tadi contoh 1 ya. Ini latihan 1, yang ini latihan 2, yaitu tentukan banyak bilangan yang habis dibagi 3 antara 10 sampai dengan 200. Habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Ini soalnya. Oke. Silakan dicoba. Ada 2 latihan. Yang pertama ini, yang kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.